ada soal pembuktian matematis. Proof a dispute untuk setiap n anggota bilangan bulat berlaku n kuadrat kurang dari 2 pangkat n. Nah, di sini kita akan buktikan. Kita akan buktikan. Nah, misalkan n itu sama dengan 3. Nah, sehingga n pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, kita perhatikan bahwa 3 ini adalah anggota bilangan bulat. Dan n pangkat 2 sama dengan 9 itu lebih dari 8. Lebih dari 8. Nah, kenapa bisa 8? Soalnya tadi 2 pangkat n. Dan n ini kita gunakan 3. Jadi 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 itu hasilnya 8. Nah, di sini kita lihat kalau 9 itu lebih besar daripada 8. Nah, jadi untuk n sama dengan 3 tidak berlaku n pangkat 2 kurang dari sama dengan 2 pangkat n. Nah, jadi di sini ada soal buktikan untuk setiap x anggota bilangan real positif berlaku min x adalah anggota real negatif. Nah, di sini kita akan buktikan. Kita ambil sembarang x anggota bilangan real positif. Nah, selanjutnya kita misalkan nih x itu sama dengan 2, maka min x itu sama dengan min 2. Nah, kita lihat kalau min 2 itu adalah anggota bilangan real negatif. Nah, di sini kita lihat kalau dari pernyataan ini kita bisa membuktikan apabila untuk setiap x anggota bilangan real positif maka berlaku min x anggota bilangan real negatif. Nah, ini terbukti. Saya di sini itu min x anggota bilangan real negatif. Itu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Misalkan soal berikutnya adalah buktikan untuk setiap x anggota negatif 1,2 ini terbuka. Nah, negatif x itu anggota interval negatif 2,1. Ininya tertutup. Nah, kita buktikan.
kita harus perhatikan bahwa nah di sini kita akan menggunakan kita ambil sebarang X anggota bilangan kedua. Selanjutnya kita misalkan. Nah, misal itu X adalah anggota dari interval negatif 1,2. Nah, maka negatif 1 kurang dari X lebih dari 2. Nah, kita masukkan. Jadi, negatif 1 kita masukkan ini ada negatif X. Nah, kita masukkan negatif X kurang dari negatif X lebih dari negatif 2. Nah, sehingga hasilnya ini ada sedikit. Ini hasilnya. Ayo deh. Ayo deh, dua deh. Oh iya deh. Nah, sehingga oh kelihatan. Nah, di sini ada soal buktikan untuk setiap X anggota interval negatif 1,2 maka berlaku min X anggota interval min 2,1. Nah, di sini kita akan buktikan. Pertama kita akan ambil sebarang X anggota bilangan real. Nah, di sini kita misalkan X anggota interval min 1,2. Nah, selanjutnya maka min 1 kurang dari X lebih dari 2. Nah, karena di sini min X kita masukkan jadi min 1 kurang dari min X lebih dari min 2. Ini kita ngomong jadi plus 1 kurang dari min X lebih dari 1. Kayak di sini. Nah, sehingga ini untuk X anggota interval min X anggota interval min 2,1 itu terbukti. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk buktikan untuk setiap X anggota bilangan real jika X anggota interval 2,4 maka 2X itu anggota interval 4,5.
4,8. Nah, di sini akan kita buktikan. Nah, kita ambil sembarang X anggota bilangan real. Nah, selanjutnya kita misalkan X itu anggota interval 2,4. Nah, maka dua lebih dari X lebih dari 4. Di sini 2x, jadi kita kasihkan 2 x lebih dari 2 ini sama dengan 8. Nah, kita bukti kalau 2x itu anggota interval 4,8. Jadi ini terbukti. Nah, selanjutnya untuk untuk setiap X anggota bilangan positif, maka berlaku akar dari X kurang dari X. Nah, mari kita buktikan. Nah, kita ambil sembarang X anggota yang positif. Nah, selanjutnya kita misalkan X itu sama dengan 81. Maka akar dari 81 itu sama dengan 9. Nah, jadi ini terbukti kalau akar X itu kurang dari X. Nah, kita ke soal selanjutnya. Buktikan untuk setiap X anggota real bilangan real, jika X anggota interval 1,2, maka 3x dikurangi 1 adalah anggota interval 2,5. Nah, kita buktikan. Kita akan ambil sembarang X anggota bilangan real. Nah, lalu kita misalkan X adalah anggota interval 1,2. Maka 1 kurang dari X
kurang dari X kurang dari 2. Nah, kita sesuai dengan ininya 3x dikurangi 1 jadi 1 dikurangi 1 kurang dari 3x dikurangi 1 kurang dari sama dengan 3 kali 2 dikurangi 1. Nah, 3 dikurangi 1 2 kurang dari 3x kurang dari 1 kurang dari 3 kali sama dengan 3 kali 2 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Nah, ini terbukti kalau 3x dikurangi 1 itu anggota interval 2,5. Jadi ini terbukti. Oke, di sini ada soal proof or disproof untuk setiap x anggota bilangan real positif suku x ditambah 2 lebih dari 4. Nah, ini kita buktikan. Kita ambil sekarang x anggota bilangan lalu kita bisa x-nya itu sama dengan 1. Nah, kita perhatikan bahwa nah, kita lihat bahwa 9 itu lebih dari 4. Maka x anggota bilangannya positif x ditambah 2 itu lebih dari 4. Kita ke soal selanjutnya. Proof or disproof. Untuk setiap x anggota bilangan real x kurang dari 4, maka dikurangi 3x lebih besar dari 10. Nah, kita buktikan. Kita ambil sejarah x anggota bilangan real. Nah, lalu kita misal x-nya itu min 5. Nah, kita perhatikan bahwa dikurangi 3 kali 5 itu sama dengan 4 dikurangi 15 sama dengan 19, di mana 19 itu lebih dari 10. Nah, maka x anggota bilangan yang x anggota bilangan real jika x kurang dari 4, maka kita dikurangi 3x itu lebih dari 10 terbukti. Oke, di sini ada ekuivalensi himpunan. Soalnya adalah pernyataan implikasi. Misalkan
ke kiri, L plus 1 terdapat di atas, terdapat di atas. Nah, kita buktikan. Kanan dulu, kita ambil sembarang fungsi UF. Nah, selanjutnya kita asumsikan F itu terdapat di atas. Dari definisi terbatas di atas, ada M anggota bilangan real. Demikian sehingga untuk setiap X anggota bilangan real, Fx kurang dari sama dengan M. Nah, kita perhatikan bahwa Fx kurang dari sama dengan M. Nah, Fx plus 1 itu lebih dari sama dengan M plus 1. Nah, mereka merupakan anggota bilangan real karena ada M plus 1 anggota bilangan real. Sedemikian sehingga untuk setiap X anggota bilangan real berlaku Fx plus 1 kurang dari sama dengan M plus 1. Nah, maka F plus 1 itu terbatas di atas. Nah, selanjutnya kita ke kiri. Oke. Ke kiri, kita ambil sembarang fungsi F. Nah, kita asumsikan F plus 1 itu terbatas di atas. Nah, artinya ada kita pakai apa ya, lagi M, kita coba pakai L anggota bilangan real. Sedemikian sehingga untuk setiap M anggota bilangan real berlaku Fx plus 1 lebih dari L plus 1. Nah, kita perhatikan untuk Fx itu kurang dari sama dengan L plus 1 anggota bilangan L. Nah, karena
anggota bilangan real sedemikian sehingga untuk setiap X anggota bilangan real dalam waktu X kurang dari sama dengan N. Nah, maka terbatas di atas ini produk ini ada soal buktikan andaikan L ini memiliki elemen kecil. Artinya setiap X sambil bilangan maka dari X. Tetapi kita tahu kalau ada P bagi 2 P per 3 akan P anggota bilangan real. Nah, dimana P per 2 itu kurang dari P, kurang dari X, kurang dari P, lalu P per 3 itu kurang dari P, dan akar P itu kurang dari P. Ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa P adalah elemen terkecil dari himpunan bilangan real. Nah, artinya pengandaian ini salah. Artinya pengandaian ini salah. Harusnya tidak memiliki bukti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Buktikan himpunan bilangan berat tidak memiliki elemen terbesar. Nah, kita baca dengan PDM. Andaikan himpunan bilangan bulat ini memiliki elemen terbesar. Artinya untuk setiap X
kita gunakan Q lebih dari X. Nah, tetapi kita tahu kalau ada Q tambah 1, Q tambah 2 itu anggota bilangan bulat. Nah, dimana Q plus 1 itu lebih besar dari Q dan Q plus 2 itu lebih besar dari Q. Ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa Q adalah elemen terbesar. Nah, artinya pengandaian ini salah. Haruslah bilangan bulat tidak memiliki elemen terbesar. Kita bukti. Nah, di sini ada soal membuktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan N kurang N ditambah 1 per 2 berlaku untuk semua bilangan bulat N lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kita akan buktikan. Nah, pertama kita akan membuktikan dengan langkah basis. Untuk N sama dengan 1, maka 1 sama dengan, kita substitusikan ke dalam ini, jadi 1 ditambah 1 per 2. Nah, kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 dikali 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, kita lihat kalau di ruas kiri dan ruas kanannya itu sama, hasilnya 1, sehingga P1 benar. Nah, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Nah, di langkah induksi ini kita akan membuktikan untuk P1 itu, maka P kali tambah 1 itu benar. Nah, kita tulis untuk K lebih dari atau sama dengan 1 jika P1 benar, PK benar, maka PK plus 1 itu benar. Nah, kita akan membuktikan dengan yang pertama, kita akan mengambil asumsi. Nah, asumsinya itu untuk K, maka PK itu benar. Ini. Nah, artinya untuk 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai dengan N, maka berlaku, untuk sampai dengan K, maka berlaku K yang kurang K plus 1 per 2. Nah, selanjutnya kita akan buktikan kalau K plus 1 itu benar. Dengan kata lain, kita akan buktikan untuk P
akan membuktikan untuk 1 plus 2 plus 3 sampai dengan N itu sama dengan sampai dengan K itu sama dengan ditambah K plus 1 itu sama dengan K plus 1 ditambah 1 per 2. Nah, kita perhatikan bahwa untuk 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan K ditambah K plus 1 itu sama dengan K plus K plus 1 ditambah K ditambah 1. Di sini per 2 sesuai dengan yang ini. Nah, ini bisa dapat dari mana? Ini kan sama aja kayak dari sini ke sini tuh sama dengan kayak gini bentuknya. Nah, kita udah dapat bentuk kayak gini. Kita lihat di sini ada K plus 1, di sini juga K plus 1, maka kita akan mengeluarkan K plus 1-nya ini menjadi seperti ini. K plus 1 40 K per 2 ditambah 1. Nah, kita akan lanjut ke sebelah sini. Dari bentuknya seperti ini, kita akan menyamakan penyebutnya. Jadi, sama dengan K plus 1 K plus 2 ditambah 2 per 2. Nah, sudah bentuknya seperti ini, kita akan menjumlahkan yang di dalam kurungnya. Sehingga K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 2 per 2. Nah, kita akan jumlahkan yang ini, sehingga hasilnya adalah K plus 1 K plus 1 ditambah 1 per 2. Nah, kenapa bisa hasilnya seperti ini? Kita yang bawah ini kan bentuknya sama aja kayak dengan yang atas. Nah, sehingga setelah kita melakukan langkah induksi ini, kita melihat kalau ini tuh benar antara luas kiri dengan luas kanan, sehingga ini dinyatakan dengan kali. Nah, dari semua angka ini terbukti benar bahwa P K plus 1 itu kali. Nah, jadi kita simpulkan benar bahwa PN benar untuk N lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini ada bonus soal. Untuk himpunan semesta itu sama dengan himpunan bilangan real. Nah, di sini kita akan mencari komplement dari A dan B. Untuk A itu dari min 2, negatif 2 sampai 2, dan B itu 0 sampai 2. Nah, kita pertama-tama akan membuat dulu garisnya yang mencakup A dan B. Nah, ini untuk A dan yang ini untuk B. Di sini kan dimulainya dari negatif tah hingga sampai dengan tah hingga. Nah, untuk A kan dari min 2, min 2, 3, min 1, 0, 1, 2, 3. Dan yang ini dimulai dari 0 sampai 2. Nah, untuk mencari komplement, kita lihat untuk yang akan dimulainya dari min 2-nya tidak termasuk, sampai 2 tidak termasuk. Nah, komplementnya itu berarti dari negatif tah hingga sampai dengan 2,
dan dari 2 sampai dengan tak hingga. Nah, kita tulisnya itu seperti ini. Jadi dari negatif tak hingga sampai dengan negatif 2-nya masuk, dan dari 2 sampai dengan tak hingga. Ini intervalnya. Dan untuk yang B komplement itu dari tak hingga dengan kita lihat dari 0-nya masuk dan 2-nya juga masuk. Jadi komplemennya dari negatif 3 sampai 0 dan 2 sampai 3. Jadi di sini sampai 0, 0-nya itu masuk dan 2-nya itu gak masuk sampai dengan tak hingga. Nah, untuk saat selanjutnya ada untuk himpunan semesta itu sama dengan bilangan real. Nah, A-nya itu dari 2 sampai 4. Nah, B-nya itu 3,2. Nah, kita juga bikin garisnya. 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. 1, 3, kan yang A itu dari 2 sampai dengan 4. 2-nya tidak masuk, 4-nya tidak masuk. Dan yang B itu dari 3 sampai dengan 2. Nah, ini adalah A komplemennya dan ini adalah B komplemennya. Tinggal kita tulis di sini dari negatif tak hingga sampai dengan 2, 2-nya masuk, dan dari 4, 4-nya masuk, dan hingga. Untuk yang B, kita dari negatif tak hingga sampai dengan 3, 3-nya tidak masuk, dan digabung dengan 2, 2-nya tidak masuk sampai dengan tak hingga. Nah, selanjutnya ada operasi himpunan irisan. Untuk irisan ini kita akan buat garisnya satu saja. Nah, untuk irisan ini kita akan melihat dari A dan B yang termasuk kedua-duanya itu apa saja. Nah, di sini kita lihat kalau ada soal untuk A-nya itu 1, 2, 5, 1, 3, 5, dan 6. 1, 3, 5, 6. Dan untuk B-nya itu 3, 4, 5. Nah, kita lihat dari A dan B ini yang termasuk ke dalam yang sama dari kedua himpunan ini, itu yang mana saja. Nah, kita lihat kalau di sini di A dan B yang sama itu ada di 3 dan 5. Nah, jadi untuk A irisan B itu adalah 3 dan 5. Soal selanjutnya ada 2,4 dan 3,6. Nah, kita lihat bikin garisnya seperti ini. Kita tuliskan dari yang paling kecil berarti 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat kalau di sini dari 2, 2-nya itu masuk sampai dengan 4, dan dari 3, 3-nya masuk sampai dengan 6. Nah, berarti di irisannya itu dari daerah yang jadi irisannya adalah 3,
Jadi barisannya adalah 3,4. Setelah ini tuh ini A-nya supaya lebih jelas. Dan untuk yang ini itu nah, kita lanjut ke soal operasi himpunan gabungan. Untuk gabungan ini kita melihat dari kedua himpunan yang mana saja yang termasuk keduanya. Sini kita ada soal A1, 2, 6, 7 dan B-nya itu yang termasuk 3, 4, dan 5. Nah, maka A gabung B adalah gabungan dari kedua himpunan kita. Sehingga A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lanjut ke soal gabungan selanjutnya. Di sini ada soal A sama dengan 2,4 dan B yang tersebut 3,6. Maka A gabung B itu kita bikin dulu yang tergabungnya, maka ini dimulai dari 2-nya telah masuk dan yang paling besar itu 6. Nah, kita lanjut ke soal beda selisih. Di beda selisih ini kita lihat dari kedua himpunan antara selisih A dan B. Nah, kalau selisih itu bentuknya seperti beda selisih itu bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat dari A dan B ini yang beda selisih yang mana aja. Nah, bagaimana cara untuk menentukan beda selisih? Kita lihat di sini kan A dan di sini B. Kita lihat apakah ada anggota dari A di himpunan B. Nah, apabila ada, berarti itu dia termasuk beda selisihnya. Kita langsung saja ke satunya. Di sini kan 1, di A ada 1, sedangkan di B gak ada, berarti 1 itu termasuk. Nah, 3 ada, berarti tidak termasuk. 4, 6 gak ada di sini, berarti masuk. Dan 7 di B gak ada. Jadi A beda selisih dengan B adalah 1, 6, dan 7. Nah, kita ke soal beda selisih selanjutnya. Di sini ada untuk A-nya itu 2,6 dan B-nya itu 2,4, maaf, dan B-nya itu 3,6. Maka jadi dari sini kita bikin. Nah, dari sini kita bikin dulu garisnya. Untuk kita lihat dari yang paling kecil dimulai dari 2. Kita tulis 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita lihat di A itu mulai dari 2. Nah, kita lihat yang paling mendekati dengan B adalah 3. Jadi kita bikin. Nah, ini adalah bagian beda selisihnya. Jadi kita tuliskan A beda selisih dengan B-nya itu adalah 2,3. Nah, kita lanjut ke soal beda simetris. Nah, kalau soal beda simetris ini, kita harus dulu mencari A beda selisih dengan B dan B beda selisih dengan A. Ini kita langsung. Jadi kita cari dulu A beda selisih dengan B dan B beda selisih dengan A. 1 yang beda selisih pada 1, 6. Untuk B beda selisih dengan A itu ada 4 dan 5. Maka A beda simetris dengan B-nya itu adalah
1, 4, 6, 1, 4, 5, 6, dan 7. Nah, soal selanjutnya beda A-nya 2,4 dan B-nya 3,6. Nah, kita bikin dulu garis. Benar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tandai dulu dari A itu 2 sampai dengan 4. Untuk yang B itu 3 sampai dengan 6. Nah, kita lihat di sini untuk A-nya, dan ini untuk B-nya. Nah, berarti dari sini beda selisihnya sampai sini. Nah, A selisih B-nya itu kan dari 2 sampai dengan 3 pada akhir. Dan untuk B itu dari 4 sampai dengan 6. Sampai dengan 6. Nah, selanjutnya kita lihat A beda simetris dengan B-nya. Berarti dari sini ini gabung dengan yang bawah. Berarti 2,3 gabung dengan 4,6. Nah, seperti ini.